Sigmatika, yakin bisa, pasti bisa. Oke. Baik, pada sesi kali ini adalah sesi lanjutan dari video sebelumnya tentang persamaan trigonometri. Baik, akan sedikit mengulas saja untuk rumus dasar. Kemarin sudah disampaikan juga bahwa rumus persamaan trigonometri itu sin x, jika sin x sama dengan sin alfa, maka rumusnya adalah x sama dengan alfa ditambah kelipatan 360. Satu lagi, x sama dengan 180 dikurang alfa ditambah kelipatan 360. Nah, sedangkan untuk cos alfa sama dengan cos x sama dengan cos alfa, maka x sama dengan alfa ditambah kelipatan 360. Yang satunya lagi, x sama dengan negatif alfa ditambah kelipatan 360. Nah, untuk tangan sendiri, tan x sama dengan tan alfa, maka dia hanya memiliki satu rumus saja. Jadi x sama dengan alfa ditambah kelipatan 180 derajat. Oke, ini adalah tabel sudut nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi ini mutlak harus dikuasai oleh semuanya yang ingin menguasai persamaan trigonometri. Jadi jika sin 0 berapa, sin 30 berapa, sin 45 berapa, begitupun cos dan tan. Kemudian kuadran-kuadran juga harus dikuasai, bahwa di kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 sin yang positif, kuadran 3 tan yang positif, kuadran 4 cos yang positif. Berarti selain ini berarti yang lainnya negatif. Nah, kemudian harus hafal juga bahwa cos theta atau cos alpha itu sama dengan sin 90 dikurang theta atau alpha. Jadi kalau misalkan nanti ada persamaan yang satu sebelah kirinya adalah sin, yang sebelah kanannya cos, maka kita bisa memanipulasi menjadi seperti ini. Kalau cos alpha menjadinya sin 90 min alpha, kalau sin alpha menjadi cos 90 min alpha, dan seterusnya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Jadi nanti akan ada kondisi, kurang lebih ada 3 kondisi untuk dasar itu. Pertama, kondisi di mana seperti nomor 1, sin x sama dengan sin alpha. Jadi langsung ke rumus. Sin x sama dengan sin alpha, atau cos x sama dengan cos alpha, atau tan x sama dengan tan alpha. Maka ini kita langsung masukkan ke rumus. Nah, di contoh ini sin x sama dengan sin alpha, intervalnya 0 sampai 360 derajat. Jadi batasan hasilnya itu nanti harus ada di antara 0 sampai 360 derajat. Jika kurang dari 0, berarti dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Begitupun kalau lebih dari 360 derajat. Interval tidak harus 0 sampai 360 derajat, tergantung nanti si soal. Mungkin dari minus 360 sampai 0, atau 360 sampai 360, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Jadi kalau ada sin x sama sin 30, maka ini kita langsung sebentar. Oke, kita langsung masukkan saja ke rumusnya, ke rumus ini. Oke, berarti x sama dengan 30 ditambah kelipatan 360 derajat. Oke, untuk yang pertama. Nah, berarti ini jika k-nya sama dengan 0, jadi biasakan dimulai dari 0 dulu, karena yang paling mudah itu adalah 0, karena hampir semuanya bisa dihasilkan dari 0 dulu. Jadi k-nya kita ganti dengan 0, berarti 0 kali 360, berarti 0, 0 tambah 30, berarti x-nya sama dengan 30. 30 berarti masih ada di interval, berarti ini betul. Kemudian kalau 1 k-nya, berarti malah melebihi 1 kali 360 aja udah 360, tambah 30 berarti melebihi dari ini, berarti tidak termasuk. Kalau negatif 1 berarti jadi negatif 360 derajat, tambah 30 jadi masih minus, berarti tidak termasuk.
Berarti himpunan penyelesaiannya untuk rumus yang pertama cuma 1. Nah, kemudian untuk yang berikutnya X sama dengan, nah lihat rumus yang kedua 180 min alfa, berarti 180 dikurang 30 ditambah kelipatan 360, berarti sama dengan 150 ditambah kelipatan 360. Oke, nah berarti sekarang masukkan lagi K-nya. Jika K-nya sama dengan 0, maka hasilnya ini kurang titik 0 kali 360, 0 tambah 150, jadi X sama dengan 150. Jadi betul ya. Yang kedua, jika K-nya 1 melebihi, jika K-nya negatif 1 juga minus, berarti tidak termasuk. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, jadi HP-nya sama dengan berarti 30,150. Oke. Nah, untuk kondisi kedua itu jika cos X itu sama dengan nilai perbandingan trigonometri setengah. Jadi kita harus ubah setengah ini menjadi cos alfa. Cos berapakah yang hasilnya setengah? Cos yang hasilnya setengah berarti dia cos 60. Maka ini ubah menjadi jadi cos X sama dengan cos 60. Kalau sudah kondisi seperti ini, maka seperti tadi langsung masukin ke rumusnya. Berarti ini X sama dengan 60 plus kelipatan 360. Kita masukkan. Jika K-nya sama dengan 0, berarti X sama dengan 60. Jika K-nya 1 melebihi, jika K-nya negatif 1 kurang dari 0. Berarti hanya 1 penyelesaian. Kemudian untuk rumus yang kedua, untuk cos itu X sama dengan negatif alfa ditambah kelipatan 360. Berarti tinggal kita masukkan kembali K-nya sama dengan 0 dulu. Berarti hasilnya adalah negatif X-nya sama dengan negatif 60. Termasuk tidak? Nah, tidak, berarti ini salah atau tidak termasuk. Jika K-nya 1, jika K sama dengan 1, maka 360 dikurang 60, berarti X-nya sama dengan 300. 300 masuk? Interval masuk. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 60 dan 300. Ya, oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sekarang dengan soal nomor 3? Kok nomor 3 agak rumit ya kelihatannya. Nah, jangan menganggap rumit dulu, karena ini pada dasarnya adalah menggunakan metode persamaan linear. Nah, oke, kita contoh dulu. Misalkan persamaan linear mungkin masih ingat. Contoh misalkan 2x min 4 sama dengan 8. Ya. Berarti untuk persamaan linear itu, maka kita mau mencari nilai x-nya berapa, ya. Mencari nilai x berapa. Maka kita pisahkan yang terpisah dengan tanda, maka kita pisahkan. Jadi 2x sama dengan 8, negatif 4 pindah 2 jadi tambah 4. Jadi 2x sama dengan
12, maka X sama dengan setiap yang nempel dengan X atau yang tidak terpisah dengan tanda plus atau min, maka dia menjadi pembagi, menjadi 12 bagi 2. Jadi X sama dengan 6. Ya, sama halnya dengan trigonometri. Persamaan ini berarti kita mau mencari tan X sama dengan gitu ya. Maka kita pisahkan menjadi akar dari 3 tan X sama dengan negatif 6. Negatif 5-nya pindah menjadi plus 5. Jadi akar 3 dari tan X sama dengan negatif 1. Jadi tan X sama dengan, karena tidak dipisahkan oleh tanda, berarti akar 3 jadi pembagi per akar 3. Nah, negatif 1 per akar 3 rasionalkan. Cara cepatnya adalah yang di bawah akarnya hilang. Jadi negatif 1 per 3, akar 3-nya pindah ke atas gitu ya. Oke, berarti kalau gitu bisa dicari dong tan X sama dengan tan berapa yang hasilnya sepertiga akar 3. Kita baikkan dulu tandanya ya. Tan berapa yang hasilnya 1/3 akar 3. Nih berarti tan 30. Oke, tan 30 sekarang tandanya negatif. Negatif ada di kuadran keberapa? Kita lihat negatif itu ada di untuk tan ada di kuadran kedua dan keempat. Artinya kita bebas menggunakan kuadran keberapa nih, karena hasilnya sama negatif. Yang lebih mudah adalah cari angka yang terkecil, berarti kuadran kedua. Kuadran kedua itu berarti 180 min alfa. Tadi kita sudah ketahui 1/3 akar 3 itu 30. Berarti ini jadi 180 dikurang 30 jadi 150. Berarti ini jadi tan 150. Kalau sudah tan sama dengan tan, maka langsung masukkan ke rumusnya. Jadi X sama dengan 150 ditambah K kali 180 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan, jika K-nya sama dengan 0, maka jika K-nya diganti dengan 0, berarti hasilnya X-nya sama dengan 150. Kalau K-nya 1 masuk nggak? Kita coba. 1 kali 180 berarti 180 tambah 50 berarti 330. Berarti 330. 330 masih di antara 0 sampai 360? Masih. Kalau masih berarti ini termasuk himpunan. Kalau K-nya 2 berarti 360 tambah 150 berarti melebihi ya. Nah, kalau sekarang K-nya negatif 1 berarti ini negatif 180 tambah 150, jadi jawabannya negatif 30. Sedangkan batasannya 0 sampai 360. Berarti himpunan penyelesaiannya hanya ini. Berarti HP sama dengan 150,330. Oke, mungkin itu saja materi untuk dasarnya sampai ke persamaan trigonometri linearnya ya. Di sesi selanjutnya nanti kalian bisa mencoba latihan, mengerjakan soal-soal latihannya. Dari saya dicukupkan sekian ya. Tetap semangat belajar, tetap yakin bisa, karena selama kita yakin bisa maka pasti bisa. Sesuai dengan tagline, siap gemar matematika, yakin bisa, pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.